adalah kepastian dari termohon tidak mengajukan bukti lagi dan tidak mengajukan saksi lagi. Oleh karena itu kita menyerahkan bukti yang tertunda yang seharusnya kita serahkan dalam persidangan minggu lalu, baru saya serahkan tadi, yakni video. Video itu untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Yang terpenting di dalam perkara ini, Baim Wong itu mendalilkan adanya sebuah perselingkuhan, adanya seorang wanita yang berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya di suatu tempat, dan itu tidak dibantah. Artinya secara diam-diam persoalan tersebut dibenarkan, karena sampai detik hari ini tidak ada satupun saksi yang membantah persoalan tersebut, dan orang yang disebut-sebut tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan ini untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada persoalan perselingkuhan di antara mereka berdua. Itu adalah fakta persidangan yang hari ini adalah sidang yang terakhir. Ya, tidak ada saksi tentang adanya dalil perselingkuhan, adanya dalil seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di suatu tempat seperti itu. Itu adalah hasil terakhir persidangan. Berarti selanjutnya Sidang selanjutnya tanggal 21, mohon maaf kalau nggak salah, hari Jumat ya, tanggal 21 ada pemeriksaan setempat atau mendatangi tempat Tiger Wong. Dia ingin melihat untuk bertemu dengan kedua anak Baim Wong. Jadi silakan sekitar jam 9 pagi kalau teman-teman wartawan mau hadir, silakan. Majelis Hakim insya Allah akan hadir di sana untuk melihat tempat Baim Wong, rumah yang di Delman dan rumah yang di sampingnya, seperti itu. Yang mana? Yang tadi udah itu bukti kan? Bukti adanya sebuah pengakuan bahwa seseorang istri telah berbohong dengan suaminya. Di dalam syariat Islam, seorang istri itu tidak boleh melakukan hal-hal apalagi membohongi suaminya. Itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam, karena kita adalah orang Islam. Jadi istri keluar rumah pun tanpa izin suami itu tidak dibenarkan. Seorang istri tidak boleh berbohong atau melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suaminya, itu melanggar syariat Islam. Itu adalah istri yang durhaka. Ya. Kejadiannya Baim yang tahu. Waktu dia mengakui bahwa dia bohong dan sebagainya. April 2020. Halo, boleh gitu? Dah, lu gimana? Udah aman. lokasi adanya Jauh. Kalau itu saya nggak tahu waktunya, tidak boleh saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan fakta. Ya, jadi gini, gugatan itu menyampaikan adanya sebuah perselingkuhan, menyampaikan adanya dalil seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Sampai detik hari ini, sejak terdaftar gugatan tersebut sejak November, seingat saya, mohon maaf kalau salah, itu tidak ada satupun bantahan atau menghadirkan saksi orang yang selama ini disebut-sebut sebagai perselingkuhannya, tidak dihadirkan untuk menjernihkan, ya, untuk membantah. Di dalam hukum, dengan tidak membantah itu adalah pengakuan secara diam-diam, berarti perselingkuhan itu terbukti secara sah di persidangan ini. Kabarin kan kemarin juga itu ya videonya di tempatnya Instagramnya Kapolri viral kalau anak-anak tuh kayak ketakutan gitu kan, terus dia juga nanti mama dimarahin papa. Itu gimana sih kabarin mungkin? Ya, kayaknya saya setahun ini ya, ini sekarang Maret ya. Saya April 2024 menahan semua bukti yang ada. Hanya sekali respon waktu itu ya, dan banyak orang itu juga salah juga. Akhirnya saya tidak pernah lagi untuk apapun di media. Sebenarnya saya juga bingung ya, apa yang dilakukan Paula ini sebenarnya. Toh
harus dibaca juga sama anak-anak. Saya di ART, saya membesarkan anak supaya takut sama ibunya. Sampai bingung kadang-kadang, dan saya nggak apa-apa deh. Sebenarnya kejadian ini baru ketika si Anu itu dia bayi umur, dan ada narasi yang keluar tentang itu. Dan dia menanyakan sama saya disitu tidak bisa pulang. Saya ngerasa makanya baru sekarang saya berani untuk ngomong di depan kalian, karena ini menyangkut anak. Kalau menyangkut diri saya sendiri, tapi kalau menyangkut anak, saya akan bilang saya tidak pernah seperti itu, dan saya akan saya akan kasih loh. Saya akan kasih. Kenapa? Dia memanipulatif semuanya dengan bilang, cuma ada satu teman saya bilang sama saya, Im, kenapa Kenzo bisa bilang, nah Bapak marah, kok bisa bilang ya, saya ada begini tadi videonya. Setiap dia kesana, dia selalu video dari itu sampai sekarang. Dan dia sama Kenzo dites sama dia. Kiano kenapa? Tidak, satu Maret baru begitu lagi. Kiano dua-duanya nggak mau. Saya juga Kiano nggak boleh. Saya itu setiap hari selalu mau anak itu ke ibunya. Saya sampai bingung sekarang di pengadilan semuanya tahu apa yang saya lakukan ke anak saya. Nah sekarang saya ketika dia video ini dia menilai Kiano, kok Kiano beda ya kalau sekarang. Saya bikin aja merasa kemarin. Kiano apa marah ya? Kalau misalnya Kiano sama selalu seperti itu. Masih makan ya. Semuanya ada yang melahirkan orang kasih bukti juga KDRT. Ini bukti saya tahan 3 bukti ini. Kenapa? Kalau dia KDRT ini dia keluar, saya akan keluarin. Dan tadi nanya bukti apa ini? Ini 3 bukti yang akan saya keluarin setelah gini. Ternyata benar. Dia ngomong saya KDRT, saya keluarin tadi sana dan di play selama 34 menit. Video itu adalah 1 menit setelah kejadian yang dia bilang itu adalah, saya bilang jedot kepala. Iya, saya bilang saya tidak pernah jedot kepala dia, demi Allah saya bilang. Saya sempat sumpah Quran sama dia, dan taulah sini, sumpah Quran. Ya. Gua dulu ya. Sumpah demi Allah aku nggak pernah main tangan sama kamu. Sumpah demi Allah aku nggak pernah 5 tahun sama kamu, nggak pernah ngapa-ngapain kamu. Untuk main tangan apapun itu, kamu berani ya? Ingat, kamu pakai hijab. Kita juga semua sudah tahu. Kamu pakai hijab ketika masalah ini ada. Berani kok nggak? Yuk, ingat kamu kenal Ustaz. Terus saya gimana? Dia ngomong. Juni 2024, sumpah demi Allah kamu sudah kepala aku. Hah? Saya di situ di Juni 2024 bilang sama dia, Paula, ini udah dulu. Kita berdua tahu apa yang terjadi di sana. Kamu menghalalkan semua cara untuk bisa menjatuhkan aku. Mulai sekarang aku nggak mau ketemu kamu sama, nggak mau ketemu kamu sama, nggak mau ketemu sama kamu lagi. Aku nggak mau tidur di atas saya masih tidurin anak waktu itu. Bolak-balik ke kantor. Saya nggak mau, karena kamu cuma begini aja untuk tahu kesalahan saya. Dan ini bukti sudah ke pengadilan, dan tadinya saya juga nggak mau ngomong, tapi karena ini sudah blow up di pesantren, dan saya sudah minta izin keluarga saya, boleh nggak saya, boleh Pak? Jadi saya ngomong, saya kan kasih nanti ada videonya, mungkin salah satu saja kita mau kirim ya, biar Pak yang kirim silakan kalau mau salah satu. Boleh. Saya udah bilang karena ini menyangkut nama saya juga, dan ada yang pegang itu nanti dikirim ya. Saya juga share aja rame-rame. Saya juga sedihnya ketika pengadilan pun Allah sempat ngomong, iya teman-teman lo aja sekarang gue siapa yang mau pengadilan. Aku nggak ngomong, aku masih jaga dengan baik kamu. Itu semua notabene teman aku tinggal telepon, aku kasih semua buktinya. Kok semuanya kebalik-balik seperti semua itu kebanggaan buat dia. Sampai sekarang saya bingung, saya ini bukan masalah, udah bukan anak lagi, dia mau menjatuhkan saya dengan semua manipulatif ini. Dan semua bukti juga gak ada kok pengadilan. Kenapa harus sampai keluar begini, dan nanti anak saya juga aja.
saya harus memang harus saya akan kasih apa. Apakah sampai muncul rasa ketakutan anak itu gimana? Itu membatasi yang Itu yang saya bingung sampai sekarang. Piano kalau ketemu Paula takut banget, apa yang dia lihat? Kenapa? Ini sudah ada forensik anak Ada videonya, 4. ada video. Forensik anak itu disumpah sama negara tidak boleh melihat kemana-mana, dan dia melihat sendiri kondisi anak seperti apa, dan ini anak psikis mentalnya sudah kena. Dan saya juga nggak tahu, setiap assalamualaikum Paula takut anak saya, dan semua videonya saya nggak ingin pikir, enggak, saya cuma pengadilan dia, saya nggak ada. Saya juga nggak mau ngomong kayak begini untuk semua nanti lempar lagi, karena anak saya pasti nanti suatu saat dia udah bisa KENZO, udah bisa semuanya baca, bentar lagi saya bisa baca. Tapi saya gimana? Semua kerugian dari saya. Kalau emang dari awal, kenapa Paula boleh tapi saya nggak boleh membela diri saya? Tapi Paula boleh terus dan semua didukung. Saya sampai bingung kadang-kadang. Sekalian aja pengadilan terbuka biar kita tahu siapa yang salah siapa yang benar. Karena semuanya nggak adil buat saya. Saya selalu yang kena, saya nggak apa-apa deh. Tapi ketika dia sudah membicarakan cara saya besarin anak, itu dengan cara saya itu bilang supaya dia itu marah sama benci, nggak mungkin lah. Nanti ada video setiap hari saya dong itu ke mama ini. Tapi saya demi Allah saya anak orang, semua apapun itu saya